First of all, nobody knows the long-term consequences of COVID-19 because COVID-19 only came 1 year ago, from last year, November, okay? But we are seeing some things. One, COVID-19, people who had a very bad COVID-19, who have been to ICU, who have been intubated and recovered, have lot of scarring in the lung. So this scarring must be followed up with scans till either the scarring goes away or they're completely healed. Okay. Is somebody interpreting or is that fine? Yeah, no, I will interpret. Okay. So dari gini, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan cukup luar biasa bahwa apakah orang dengan yang pernah terjangkit COVID-19, ya, apakah akan bisa sembuh secara sempurna paru-parunya? Apa ada konsekuensi jangka panjang? Dr. Anies menjelaskan bahwa karena COVID-19 itu baru ada sekitar setahun yang lalu, jadi belum ada orang-orang yang bisa memprediksi kira-kira resiko jangka panjangnya seperti apa. Akan tetapi dari beberapa data yang Dr. Anies punya, ketika orang itu datang menderita COVID-19, infeksinya cukup parah, ketika harus di ICU atau dirawat di rumah sakit, itu biasanya hasil dari CT-nya itu akan banyak scar di paru-parunya. Scar itu seperti luka, ya, jadi paru-parunya seperti terluka. Dan itu lukanya tuh bisa lama sekali. Jadi Dr. Anies sampai hari ini masih memantau dan lukanya itu masih ada. Dilakukan beberapa kali scan dan lukanya itu masih ada. Jadi ya sementara yang diamati secara mata yang kelihatan hanya lukanya itu. Dr. Anies, do you have anything else to add on? The scarring, we don't know what kind of long-term sequelae they have, meaning what sequences they have. So it is better to keep in touch with your pulmonologist or a thoracic surgeon and make sure that you get a scan at least once a year. Oke, jadi ada tambahan sedikit dari Dr. Anies bahwa luka ini, scar ini di dalam paru-paru kita karena infeksi COVID-19 ini harus kita amati secara dekat bersama dengan ahli paru-paru kita, seperti Dr. Anies. Kita akan pantau dengan menggunakan CT scan selama 1 kali dalam setahun setidaknya. Jadi untuk memantau apakah ada kemungkinan scarnya akan menjadi sesuatu yang lebih buruk di kemudian hari. Yes, definitely we can. In fact, robotics is a better platform for COPD disease because you cause less trauma to the lung, less bleeding, and they heal faster. Oke, jadi ada pertanyaan Bapak Ibu luar biasa sekali ini, apakah COPD bisa disembuhkan dengan metode robotik dengan bantuan operasi dan bantuan robot? Jawaban Dr. Anies, ya, karena memang tujuannya adanya robot ini adalah membantu terutama untuk pasien-pasien COPD ini untuk bisa mempunyai kesempatan untuk disembuhkan, ya, karena luka traumanya lebih sedikit, jadi kesan lukanya lebih dikit, kehilangan darahnya lebih dikit, dan yang pasti resikonya lebih rendah. Jadi disarankan memang harus pakai robotik kalau memungkinkan. The condition is called pulmonary hypertension, meaning hypertension in the pulmonary blood vessels. Primary pulmonary hypertension is not good, okay? Happens at a younger age and people die faster. Secondary pulmonary hypertension can be medically controlled by controlling the disease. The only treatment for primary pulmonary hypertension, if diagnosed early, is lung transplantation. So that's the only way? That is the only way for transplant. If it is primary. For secondary pulmonary hypertension, you can control with medication. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi ada pertanyaan, apakah seorang yang mempunyai penyakit darah tinggi di saluran darah di paru-paru itu bisa disembuhkan? Apakah obatnya hanya dengan transplantasi paru-paru? Dan dijawab oleh Dr. Anies bahwa harus membedakan dua hal dulu. Yang pertama, apakah kondisinya primary, ya. Jadi primary hypertension in the lung, ya. Jadi apakah primary? Kalau primary, ya memang itu mohon maaf sebelumnya kabarnya kurang baik karena biasanya terjadi pada orang muda dan biasanya mati dengan cepat. Jadi obatnya cuma satu, ya hanya dengan transplantasi paru-paru. Ya, jadi obatnya cuma ada satu. Kalau yang secondary hypertension in the lung itu bisa dikontrol dengan cara minum obat, ya. Kita consume medicine. Jadi gimana kita bisa mengontrol penyakit ini dalam jangka panjang. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, tapi yang primary itu memang harus hati-hati.
there is a huge difference compared to open surgery versus robotic surgery. For example, if you do an upper lobe removal with robotic surgery, patient will go home in 2 to 3 days. He will be back in the community within 1 week, doing everything he can. If you do thoracotomy, which is an open surgery, patient will go home in 5 to 7 days, and he will only come back to the community in 3 to 4 weeks. But most importantly, if he needs further treatment from oncology, it will be even further delayed, so complicating the cancer. Understand. Good point. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ada pertanyaan bagaimana kelebihannya operasi dengan tangan robot dibandingkan dengan operasi konvensional atau mungkin open surgery. Ya, jadi perbedaannya beda besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Bedanya yang nomor satu adalah contohnya kalau kita ada operasi di bagian atas dari paru-paru. Ya, kalau dengan robot, dengan robotic surgery, mungkin dalam waktu 2-3 hari bisa pulang. Dan dalam waktu paling maksimum 5-7 hari bisa kembali ke masyarakat, hidup secara normal. Di recovery-nya cepat sekali. Tetapi dengan operasi konvensional, mungkin dengan trabekotomi, mungkin dibutuhkan sekitar 5-7 hari minimum untuk pemulihan dalam rumah sakit. Dan dibutuhkan mungkin 3-4 minggu baru bisa kita kembali normal di masyarakat, kita boleh keluar lah istilah gitu. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita harus mempunyai perawatan lanjutan. Misalnya sehabis kita dioperasi, kita harus kemo atau kita harus ketemu ahli kanker, ya, bahwa kalau kita tuh pemulihannya lama, berarti kan kita nunggunya lama. Jadi kemungkinan penyakit ini untuk berkembang lagi itu lebih besar. Jadi memang harus dibutuhkan sebuah operasi yang dengan speed yang lebih bagus. Seperti itu. Okay, the best way to diagnose lung cancer is to first do a CT scan. That is why in the screening, we do a very low dose CT scan. Contrast or no contrast? No need contrast. Okay. Once you see a nodule, then there are many ways to get a biopsy. Bronchoscopy, needle, surgery, all can be done. Okay. So that's all, right? Okay. Jadi ada pertanyaan bagaimana cara kita bisa mendiagnosa sebuah penyakit kanker paru-paru. Jadi yang pertama adalah kita memang harus CT scan. Dan perlu dicatat bahwa CT scan ini tidak perlu dengan kontras, hanya CT scan biasa. Dan setelah CT scan kita akan melihat apakah ada nodul, apakah ada benda tertentu yang tumbuh di paru-paru. Kalau memang ada, harus segera dilakukan biopsi. Dan ada beberapa cara biopsi dengan bronko dari rongkongan, apakah dengan needle, apa juga dengan operasi. Tujuannya untuk mengambil sampel jaringan dari nodul tersebut. Jadi caranya cuma seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.